Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok kecebong, yaitu Kece dan tidak sombong. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai perjalanan Pak Pak Taryono selamat. Iya. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Di sini ada aku, Joyce, Gabriel, Ken Orton, Silvano. Lauren. Selamat menyaksikan. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Tahu ceritanya Tarjo Selamat gak? Tahu lah. Menurut kakak ya, bagaimana kesan kakak ketika membaca cerita si Tarjo ini? Menurut aku ya, yang paling terkesan itu walaupun dia diberi tantangan yang sangat rumit oleh Tuhan, dia masih bisa bangkit. Walaupun itu hampir menghancur semangat dalam dirinya. Nih, sekarang kakak yang mau nanya, apa yang dia alami oleh Tarjo Selamat dalam kisah fisiknya? Jadi pas Tarjo selamat lagi kerja, dia itu mengalami kecelakaan. Itu membuat dia kehilangan tangan dan juga kakinya kalau nggak salah. Dan di itu menceritakan pas dia keburukannya dia malah bangkit jadi lebih baik. Oke, terima kasih ya kak. Iya. Maaf ya ganggu waktunya. Ya aku pengen tanya nih beberapa pertanyaan ya buat video kami. Coba itu aku pengen kalian kenalin terlebih dahulu ya. Nama aku Lauren. Nama aku Gabriel. Oke. Pertanyaan khusus Lauren nih. Apa pelajaran yang bisa didapatkan dari cerita Pak Tarjono? Jadi hal positif yang bisa kita dapat dari cerita ini itu yang pertama kita harus bertanggung jawab, lalu kita harus kreatif dan inovatif, juga kita harus mandiri, dan yang paling penting yang terakhir itu adalah kita tidak mudah menyerah apapun kondisinya. Oke, keren sekali ya jawabannya dari Lauren. Nah sekarang nih pertanyaan saya untuk Gabriel. Nih Gabriel nih, siap-siap ya. Pertanyaan aku tuh, apa motivasi yang mendorong Pak Tarjono ini bisa bangkit lagi dari keterpurukannya? Yang mendorongnya adalah semangat untuk bangkit, dukungan dari orang lain, pendidikan dan latihan yang diterimanya, serta keinginannya untuk mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Anjir kelas, Gabriel. Oke, makasih ya. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Ayo. Kak, Iya. permisi ya. Iya. Aku boleh ini nggak buat video konten aku nih? Ya boleh. Oke, nama kakak siapa nih? Ken. Oke, salam kenal ya Ken. Iya. Aku punya pertanyaan nih buat kamu. Apa yang menurut kamu itu apa sih yang bernilai di mata seseorang? Menurut saya sih yang membuat seseorang bernilai itu karakternya dan perjuangan yang mereka lalui, seperti yang mereka lakukan semasa hidupnya dan apa yang mereka bantu untuk orang lain. Oh, oke keren kan? Makasih ya untuk waktunya Kak. Iya. Tias. Di sana saya bertemu 4 orang yang sedang berkumpul untuk membahaskan apa yang akan mereka lakukan ke depannya.
Kami pun berlima menanyakan kepada 4 orang tersebut. Misi, bagaimana saya bisa masuk ke dalam untuk mengerjakan tugas agama saya? Dan mereka mau memberitahu. Oh, kalian dari mana? Kami dari SMP Caritas, Bu. Kami ingin masuk untuk melihat apa saja isi-isi yang ada di dalam gereja Matias ini. Oke, gak apa-apa. Asal kamu izin sama Bu Siska. Akhirnya kami diarahkan oleh security ke ruangan Bu Siska. Dan Bu Siska pun keluar. Kami tidak lupa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah memberitahu kami bahwa kami harus bertemu dengan Bu Siska. Pada saat kami bertemu dengan Bu Siska, awalnya kami kira Bu Siska ini orangnya jutek. Namun tidak, karena Bu Siska baik, mudah diajak berbicara, dan juga ia dapat memberi pemahaman yang baik dan mudah dimengerti. Ia membawa kami masuk ke dalam gereja Matias, memberitahu kami isi-isi dari dalam gereja tersebut seperti tempat pengampunan dosa, proses jalan salib, dan tempat-tempat untuk berkumpulan misioner. Ia pun menjelaskannya satu-satu. Ya, menurut saya penjelasannya oke, gampang dimengerti, dan kami sekelompok juga mungkin bisa berbicara dengan baik dengan Bu Siska, karena Bu Siska cara penyampaiannya itu sangat lembut dan tidak ada kasar sedikit pun. Tidak sampai di dalam isi gereja saja, pada saat kami di luar gereja pun kami dikasih tahu isi dari tetapi rumah pastor. Kami memfoto rumah pastor, dan kami memfoto juga pemilik dari gereja tersebut, yaitu Santo Matias. Nah, kami pun diajak ke tempat Bunda Maria pada saat lagi ke surga. Kami di situ dan kami membuat perkenalan. Ya, menurut saya Bu Siska pokoknya itu baik, best lah, karena Bu Siska kan, kata Bu Siska juga sudah lumayan lama, dia sudah di sana sejak 10 tahun lebih seingat saya, yang dimana sebelum itu menjadi gereja, tempat tersebut adalah kapel. Ya, menurut saya Bu Siska baik, berkati, dan penyampaiannya bagus, dan sangat menghormati dan menghargai kedatangan kami di situ. Apa yang kita dapat lakukan untuk mewujudkan toleransi di lingkungan sekitar? Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pemahaman mengenai pentingnya toleransi. Hak beragama diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama yang masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama serta kepercayaan mereka tanpa paksaan, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hal tersebut. Yang kedua, menghargai perbedaan dan mengapa agama Islam melakukan sholat 5 kali setiap harinya, dan mengapa agama Katolik memiliki hari-hari khusus seperti Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Palma.